Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, tragedi sepak bola merenggut setidaknya 174 nyawa terjadi semalam di Indonesia. Ini adalah tragedi terbesar kedua di dunia dalam bidang sepak bola setelah tahun 1964 juga terjadi di Peru dengan korban 328 nyawa. Tentu kami, saya dan semua rekan di 2045 TV berduka cita atas tragedi ini. Apapun alasannya, tidak pernah ada satu pertandingan pun yang sebanding dengan satu nyawa. Olahraga ya olahraga, bukan arena pembantaian manusia. Kalau sampai ada nyawa yang melayang, ya di mana olahraganya? Ini semua bermula saat pertandingan Arema yang kalah dari Persebaya dan mengakibatkan supporter Arema ngamuk lalu menyerbu lapangan. Dan kerusuhan pun terjadi setelah laga pekan ke-11 Liga 1 tahun 2022-2023 berakhir pada malam minggu kemarin di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tidak cuma rusuh, bahkan penonton juga terlihat melakukan perusakan sejumlah fasilitas stadion. Kekalahan menyakitkan Arema dari musuh bebuyutannya Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 semalam membuat supporter fanatik Aremania mengamuk. Mereka turun dari tribun menyerbu pemain dan juga ofisial di tengah lapangan. Selain kecewa karena kalah dari Bajul Ijo, ya julukan dari Persebaya, rekor Arema tak pernah kalah dari Persebaya di kandang selama 23 tahun juga terhenti. Hal inilah yang mungkin membuat Aremania geram hingga akhirnya menerobos masuk ke lapangan dan ricuh. Dalam laga semalam, tim tuan rumah dibekuk tim tamu dengan skor tipis 2-3. Hasilnya selepas pertandingan itu, supporter Arema langsung turun ke lapangan. Begitu wasit meniup peluit panjang, para Aremania, ini sebutan buat supporter Arema, berbondong-bondong turun ke lapangan karena nggak terima tim kesayangan mereka kalah meski tipis. Mereka membuat kericuhan di dalam stadion sehingga membuat suasana tidak kondusif. Bahkan pertandingan sebelumnya Arema juga kalah dari Persib. Nah, diduga kekecewaan penonton karena 2 kali kalah berturut-turut dari kesebelasan papan atas itu yang juga menambah amarah supporter Aremania. Kejadian semalam juga membuat pemain Persebaya sempat terjebak di kerumunan massa. Tapi para pemain yang dikawal dan naik mobil rantis polisi berhasil diselamatkan ke tempat evakuasi yang aman. Nah, melihat ribuan Aremania masuk ke lapangan, pihak keamanan langsung bergegas melakukan pengamanan sesuai dengan SOP. Ya, kejadian berikutnya kemudian kita semua tahu tadi pagi. Indonesia berduka, sepak bola berduka. Jumlah korban tewas dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, ya data terbaru sore tadi adalah korban meninggal dunia tercatat 125 orang. Sementara masih sekitar 186 orang dirawat akibat sesak nafas dan patah tulang akibat terinjak-injak. Adapun data korban yang masih dalam perawatan saat ini sebanyak 185 orang. 186 orang tergeletak di rumah sakit. Data tersebut bertambah sebelumnya, tercatat ada 180 yang masih ditangani secara medis. Nah, rata-rata korban luka-luka, memar, patah tulang, dan sesak nafas. Dan info yang saya peroleh juga seluruh korban dirujuk ke 8 titik rumah sakit. Baik rumah sakit besar maupun rumah sakit kecil hingga puskesmas. Nah, kericuan semalam sebenarnya sudah diperkirakan oleh aparat. Setidaknya Kapolres Malang telah mengirim surat kepada panitia liga
yaitu surat permintaan untuk memajukan jadwal pertandingan yang tadinya itu jam 8 malam, maju jadi sore sekitar jam 3. Permintaan Kapolres ini bukan tanpa alasan, karena melihat intensitas pertandingan yang sedemikian tingginya. Padahal pertandingan antara Persebaya dengan Arema ini tidak boleh dihadiri oleh supporter Persebaya loh. Sudah ada antisipasinya dan hanya ditonton oleh supporter tuan rumah, yaitu Aremania. Jadi pertandingan semalam itu tidak ditonton oleh kedua belah pihak, tapi hanya pihak tuan rumah. Ini gunanya untuk apa? Untuk meminimalisir supaya tidak ada kericuhan. Tapi apa daya, permintaan Kapolres ini dianggap tidak sejalan dengan misi stasiun TV yang mengejar rating dan juga jam tayang prime time. Stasiun TV Indosiar kabarnya menolak mempercepat pertandingan menjadi sore hari dan bukan malam. Hal itu ya karena tadi demi rating dan juga jam ramai orang nonton, yaitu jam 8 malam. Mungkin dari sisi bisnis, televisi mungkin masuk akal. Ya, dan akhirnya yang dikhawatirkan pun terjadi. Selesai pertandingan dengan skor Arema kalah dari Persebaya, supporter menghambur turun ke lapangan yang lantas dihadang oleh aparat kepolisian. Kemudian juga kita tahu penggunaan gas air mata ditembakkan. Akibatnya massa panik dan berhamburan keluar. Penumpukan massa pun tak terhindarkan. Sehingga banyak dari mereka yang kekurangan oksigen hingga terinjak-injak. Dan kepanikan terjadi di tribun stadion karena penonton terkena gas air mata. Mereka berlarian saling menginjak. 125 orang tewas sia-sia. Ada anak-anak, ada anak sekolah, ada anak SMA masih. Ada sebuah keluarga, bahkan ada 2 orang petugas kepolisian juga ikut gugur semalam. Presiden Jokowi langsung turun tangan. Presiden Jokowi meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memonitor para korban tragedi Kanjuruhan. Jokowi meminta keduanya memastikan perawatan para korban mendapatkan perawatan yang terbaik. Jokowi juga minta Menpora serta Ketua Umum PSSI melakukan evaluasi menyeluruh terkait tragedi ini. Dia mengatakan pelaksanaan hingga prosedur penanganan penyelenggaraan harus dievaluasi. Bahkan Presiden Jokowi yang saya dengar juga memberikan instruksi kepada Kapolri untuk mengusut kasus ini. Ya, Pak Jokowi minta Kapolri melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Bahkan Presiden juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Ya, di akhir pernyataannya Presiden sangat menyayangkan tragedi tersebut dan berharap ini akan menjadi tragedi terakhir dalam sepak bola di Indonesia. Presiden juga menghimbau agar tetap menjaga semangat persaudaraan bangsa Indonesia. Sepak bola Indonesia memang memiliki beberapa persoalan klasik. Mulai dari tiket yang kadang dijual umumnya melebihi kapasitas stadion. Ini juga terjadi semalam di Kanjuruhan. Kabarnya kapasitas stadion itu 35 ribuan, tapi tiket terjual 40 ribuan. Persoalan lain adalah kadang demi menghemat biaya, jumlah aparat keamanan tidak sesuai dengan jumlah penonton. Dan parahnya, kekurangan dikompensasi oleh seksi keamanan yang biasanya dari ormas lokal. Kurangnya aparat membuat aparat melengkapi diri dengan tongkat dan gas air mata dalam jumlah terbatas. Kemudian dari sisi standar infrastruktur, kadang pintu stadion yang dibuka umumnya hanya 1 pintu. Dengan ukuran 1 atau 2 orang. Untuk menghindari mereka yang tidak punya tiket menerobos masuk. Apalagi ada info yaitu ketika pertandingan selesai, pintu biasanya masih dikunci. Sampai semua pemain dan ofisial meninggalkan stadion. Ada kekhawatiran yang masuk akal jika pintu segera dibuka, massa yang tidak puas akan menerobos keluar dan mencegat pemain dan atau ofisial. Inilah yang terjadi semalam. Ketika biasanya menit ke-80 pintu keluar sudah dibuka, tapi ternyata semalam tidak. Ya, tragedi ini memang menyesakkan dada kita. Berbagai sanksi mengintai dunia olahraga sepak bola Indonesia. Saya belum tahu sanksi apa yang akan diberikan FIFA ya atas tragedi ini. Bisa saja kemudian perhelatan sepak bola internasional tahun depan dibatalkan, diselenggarakan di Indonesia. Kita belum tahu.
Mudah-mudahan tidak. Sepak bola adalah olahraga dengan jumlah penggemar terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Tapi memang pengelolaan dari mulai pembibitan atlet nasional hingga penyelenggaraan liga utamanya seringkali kita dengar amburadul. Ada banyak kepentingan di sana, ada banyak kelompok di dalamnya, ada banyak faksi di tubuh pengelola. Belum lagi soal sarana dan SDM di dalamnya. Juga prosedur pengamanan pertandingan sampai soal sogok, menyogok untuk mengkondisikan permainan. Juga bukan rahasia soal taruhan atau arena perjudian. Sepak bola adalah buah si malakama dunia olahraga kita. Apalagi soal hak siar sebuah pertandingan. Juga bukan rahasia kalau permainan proyek-proyek itu bisa lebih seru dari olahraganya itu sendiri. Ya, tapi yang menarik dari kasus ini adalah karena terjadi di waktu menjelang Pilpres, maka nggak heran kalau hampir semua tokoh politik turun gelanggang menyapa berbagai belas kasih dan duka mendalam. Politisi memang paling jago kalau urusan numpang beginian. Entah tulus, entah hanya iseng, obral kepedulian yang dadakan. Nyatanya semua memajang foto terbaiknya sambil diapit oleh ucapan duka dan disebar di sosial media bahkan ke wartawan. Apapun yang terjadi, panitia penyelenggara dan juga PSSI harus tanggung jawab persoalan ini. Amarah presiden di tengah wajah yang penuh duka tadi adalah tamparan keras bagi semua pengelola pertandingan sepak bola di tanah air. Lalu berkembang ketika sebagian netizen justru menyalahkan pihak polisi. Dengan dalih ada aturan FIFA, ya kan, tentang larangan penggunaan gas air mata pada perhelatan sepak bola. Ya bisa saja itu benar. Tapi pihak polisi tidak ada kewajiban mengikuti aturan FIFA. Karena itu ranah panitia dan organisasi olahraga sepak bola. Polri punya SOP sendiri dalam menghadapi kerusuhan. Dan seharusnya panitia yang membuat aturan turunan yang kemudian diberikan kepada pihak aparat keamanan. Ya, nasi telah menjadi bubur. 174 nyawa setidaknya telah hilang sia-sia. Dan kita pastikan negara mampu mengungkap penyebabnya serta memastikan yang harus mendapatkan sanksi tegas siapa. Yang bersalah harus disanksi. Dan ke depan jangan sampai terulang kembali. Lebih baik tidak ada olahraga kalau nyawa harus melayang. Lebih baik kita sepak bola online saja daripada supporter yang jadi korban. Tidak pernah ada satu pertandingan pun yang sebanding dengan satu nyawa. Saya Mas Jopray, salam duka dari Jakarta. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.